Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, saya Bidan Eni, bidan yang bertugas jaga pada pagi hari ini. Mohon maaf, Ibu, sebelumnya bolehkah saya tahu tentang identitas Ibu untuk menyocokkan rekam medis yang saya baca, Bu? Namanya siapa, Bu? Ibu Sinta, Ibu Sinta. Umurnya berapa? 23 tahun, Bertempat tinggal di mana, Bu? di Nitian. Di Nitikan. Dekat ya, Bu, dari sini? Selanjutnya, mohon maaf Ibu sebelumnya, adakah yang bisa saya bantu atau Ibu ada keluhan yang ingin konsultasikan? Jadi gini Bu Bidan, saya sudah kebetulan menikah selama 7 bulan kurang lebih. Kemudian ada rencana atau keinginan untuk melakukan program kehamilan. Nah, tujuan saya ingin berkonsultasi dengan Bu Bidan kira-kira apa saja yang perlu saya siapkan untuk kelancaran program kehamilan ini. Ya, baik untuk menuju kepada titik atau intinya, bolehkah saya tahu tentang beberapa riwayat kesehatan Ibu sebelumnya? Mohon maaf Ibu pertama kali datang bulan itu kapan ya? Umur berapa? SMP kelas 1 sih. SMP kelas 1. Itu sampai sekarang haidnya teratur atau jarang-jarang? Teratur pasti 1 bulan sekali, cuman memang maju mundur kalau untuk Oke. Baik, normal ya Bu siklusnya. Lalu berikutnya Ibu sebelumnya apakah pernah mengalami kehamilan atau keguguran dan lain-lain? Kebetulan belum pernah sih selama masa pernikahan ini. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita bersama-sama ya Bu untuk mengusahakan apa yang Ibu inginkan dan Bapak. Ya. Berikutnya di sini ada beberapa pemeriksaan Bu yang akan dilakukan ketika kita ingin menuju memiliki momongan seperti itu untuk program hamil seperti itu Bu. Salah satunya adalah pengukuran tinggi badan, berat badan, pengukuran lingkar lengan atas Ibu dan indeks massa tubuh Ibu seperti itu. Nah, berikutnya ada beberapa hal nih Bu yang perlu sangat diperhatikan ketika kita sedang program kehamilan. Nah, apa saja sih itu? Nah, tentunya ini dibarengi dengan dukungan dari orang terdekat Ibu yaitu suami dan keluarga Ibu. Seperti itu. Salah satunya yaitu ada makanan atau gizi seimbang. Kita bisa lihat nih Bu di modul atau lembar balik yang saya punya. Nah, di dalam satu piring Ibu itu harus terdapat adanya protein, vitamin, karbohidrat, lemak, dan mineral. Kita bisa memenuhi itu dengan berbagai jenis makanan yang beragam Bu. Contohnya yaitu dari protein hewani. Protein itu terbagi menjadi 2, ada protein hewani dan protein nabati. Di protein hewani ini ada telur, daging, dan susu. Kemudian di protein nabati ada tempe, tahu, seperti itu Bu, makanan-makanan seperti itu. Kemudian kita bisa memenuhi kebutuhan vitamin dalam tubuh kita dengan cara mengonsumsi buah-buahan Bu. Lalu sayur-sayuran juga bisa tuh Bu untuk memenuhi kebutuhan vitamin di dalam tubuh kita. Berikutnya ada karbohidrat. Nah, karbohidrat yang perlu dipenuhi dalam tubuh kita itu bisa dipenuhi dengan kita mengonsumsi nasi, terus roti, terus ada kentang, seperti itu Bu. Berikutnya ada untuk memenuhi lemak nih Bu di dalam tubuh kita bisa memenuhinya dengan santan atau minyak. Ketika Ibu memasak lalu ada makanan yang dicampur dengan santan itu sudah memenuhi kebutuhan lemak dalam tubuh Ibu seperti itu. Berikutnya ini ada mineral. Mohon maaf Ibu sebelumnya mengonsumsi atau minum air putih itu satu hari itu berapa gelas Bu? Kira-kira? Kurang lebih 6-7 gelas. 6-7 gelas. Nah, berikutnya setelah ini Ibu tambah 1 gelas lagi, jadi 8 gelas per hari Bu, seperti itu. Jadi kurang lebihnya 1 liter lah Bu selama 1 hari. Ingat ya Bu. Berikutnya hal yang perlu sangat diperhatikan saat kita promil yaitu mengkonsumsi tablet tambah darah. Karena apa Bu? Karena tablet tambah darah ini sangat berpengaruh kepada seperti anemia. Karena anemia pada perempuan itu sangat berpengaruh sekali pada saat kehamilan Bu. Berikutnya, tablet tambah darah ini yang mengandung zat besi dan asam folat minimal 1 minggu sekali ya Bu sebelum hamil bagi calon ibu, seperti itu.
Berikutnya ada, nah ini dia, ini ada sangkut pautnya Bu dengan tablet tambah darah, yaitu anemia. Anemia adalah di mana kadar hemoglobin di dalam tubuh ibu itu, di dalam darah, dalam tubuh ibu itu kurang dari normalnya. Jadi dikatakan normal itu apabila dia 12 gram per dl, lebih dari 12 gram per dl, seperti itu. Nah, tablet tambah darah ini diminum bisa dengan air putih, lalu air perasan jeruk, seperti itu. Karena untuk mempercepat diabsorpsi atau ditelan oleh tubuh kita, seperti itu Bu. Lalu kemudian di sini ada tanda-tanda anemia ya Bu. Apakah Ibu mengalami tanda-tanda seperti pucat, lemas, letih, lesu, lunglai, dan sering pusing atau lain-lain Bu? Kebetulan sejauh ini belum pernah sih. Oh, belum pernah ya Bu, alhamdulillah. Baik nih, ini ada dampak anemia bagi ibu hamil yang sangat berbahaya Bu. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu ada pertumbuhan janin itu jadi terlambat. Lalu berikutnya ada bayi itu lahir dengan berat badan kurang dari semestinya. Berikutnya ada bayi lahir sebelum waktu persalinan, jadi baru 7 bulan sudah lahir, seperti itu Bu. Terus ada bayi mengalami kelainan bawaan, cacat bawaan dan lain-lain. Serem sekali Bu. Kemudian anemia ini pada bayi dapat menurun kepada anaknya, seperti itu. Berikutnya ada risiko pendarahan pada saat melahirkan, seperti itu. Jadi akan mempersulit ibu ketika pemrosesan mempunyai keturunan ataupun saat nanti sudah mempunyai anak. Jadi harus dijaga betul-betul ya Bu supaya tidak anemia, seperti itu. Berikutnya, hal yang harus diperhatikan yaitu penyakit menular Bu. Nah, ini juga sangat berbahaya Bu, 11-12 dengan anemia. Nah Bu, ada hal lain yang perlu diperhatikan. Ini juga menyangkut penyakit Bu, seperti anemia tadi, yaitu penyakit menular Bu. Nah, penyakit menular ini sangat penting ya Bu diperhatikan. Contoh salah satunya yaitu tuberkulosis. Penyakit menular yang disebabkan oleh bakterium mikrobakterium tuberkulosis yang dapat menular melalui percikan dahak apabila ibu batuk dan lain-lain. Nah, tanda-tandanya ini seperti batuk selama 2 minggu atau lebih secara tidak pernah sembuh, seperti itu. Dan itu sakit sekali Bu di tenggorokan. Itu. Dampak kehamilan pada janin yaitu meningkatkan resiko komplikasi pada saat kehamilan. Jadi banyak sekali komplikasi penyakit yang dapat menyerang ibu. Kemudian ada peningkatan resiko keguguran, berat bayi lahir rendah dan kelahiran prematur, kematian janin hingga TBC kongenital. Seperti itu. Jadi sangat berbahaya ya Bu, tentunya untuk ibu dan tentunya untuk janin yang akan ibu kandung nantinya. Berikutnya yaitu hepatitis B. Penyakit hepatitis B ini menular melalui bentuk peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus hepatitis B ini dapat ditemukan dalam cairan tubuh penderita, seperti produk darah, cairan vagina, atau cairan tubuh lainnya, seperti itu Bu. Nah, hepatitis B ini juga dapat menular ke janin melalui pada saat ibu melahirkan, karena darahnya itu kan berkontak langsung kepada janin. Seperti itu. Berikutnya penyakit lainnya adalah TORCH. Nah, TORCH ini disebabkan, TORCH ini apa aja sih Bu sebelumnya? TORCH ini adalah kumpulan dari berbagai macam penyakit seperti ada toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, berikutnya ada herpes simplex, seperti itu. Jadi TORCH ini penyakit yang disebabkan oleh toxoplasma, rubella, cytomegalovirus dan herpes simplex tersebut. Dampak yang ditimbulkan oleh TORCH pada kehamilan yaitu ibu dapat infertilitas. Infertilitas itu yaitu gangguan pada saat ibu ingin memiliki anak atau gangguan kesuburan, seperti itu Bu. Jadi bisa mengakibatkan mandul, seperti itu Bu. Kemudian jika ibu hamil dapat mengakibatkan kecacatan pada janin, minimal kelainan saraf, mata, telinga, otak, paru-paru, limpa, dan terganggunya fungsi gerak dan lain-lain, seperti itu Bu. Jadi dapat jadi kecacatan ya Bu terhadap bayinya. Nah, sedikit yang bisa saya jelaskan tentang TORCH ini yaitu ada toxoplasma. Nah,
Toksoplasma ini adalah infeksi pada manusia yang ditimbulkan oleh Toxoplasma gondii. Parasit ini sering terdapat pada kotoran kucing atau daging dan yang belum matang seperti itu, Bu. Mohon maaf Ibu, sebelumnya apakah Ibu di rumah ada hewan peliharaan? Kebetulan nggak ada. Nggak ada ya, Bu, seperti kucing, kambing, dan lain-lain? Nggak ada. Kalau di sekitar rumah Ibu ada? Nggak ada sih, kebetulan jarak rumah saya juga lumayan jauh. Ya, baik. Berikutnya di sini, apakah Ibu suka makanan kayak yang kebakar-bakar kayak sate, terus kita nge-grill gitu, Bu? Nggak terlalu suka sih. Nggak terlalu suka. Baik, Bu, karena itu dapat menimbulkan penyakit toksoplasma atau virus toksoplasma gondii ini, Bu, sehingga kita menyebabkan jadinya gangguan kesuburan pada Ibu, sehingga memperhambat Ibu dalam mempunyai keturunan seperti itu. Jadi ini harus diperhatikan betul-betul ya, Bu. Nah, berikutnya ada penyakit HIV atau AIDS. Jadi HIV adalah virus yang menyerang dan melemahkan sistem pertahanan tubuh, sehingga tubuh kurang atau tidak mampu melawan infeksi dan menjadi mudah tertular penyakit seperti itu, Bu. Berikutnya, apabila sudah kita terjangkit HIV, lalu berikutnya sehingga tidak ditangani, lalu berlanjut kepada AIDS. AIDS adalah kumpulan gejala klinis akibat penularan sistem pertahanan. HIV ditularkan melalui hubungan seksual tidak aman atau dengan orang yang terjangkit HIV tersebut. Jadi AIDS ini adalah lanjutan dari penyakit HIV seperti itu, lebih tingkatan lebih parahnya. Berikutnya, dampak pada kehamilan dan janin adalah peningkatan risiko komplikasi kehamilan, persalinan, nifas, trauma infeksi, dan anemia seperti itu, Bu. Kemudian akan meningkatkan risiko janin akan lahir mati seperti itu, meninggal. Berikutnya ada kelahiran prematur dan berat bayi lahir rendah. Itu kemudian ada bayi dapat tertular HIV dari ibu selama masa kehamilan, persalinan atau menyusui. Karena ada kontak cairan ya, Bu, yang misal ibu melahirkan, darah berkontak langsung pada bayi, saat ibu menyusui, ASI ibu terkontak langsung atau dikonsumsi langsung oleh bayi seperti itu. Berikutnya penyakitnya adalah sifilis. Sifilis adalah salah satu jenis infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Dapat ditularkan melalui hubungan seksual juga, Bu. Ada tandanya yaitu luka di tukak dan di sekitar anus dan kelamin. Mohon maaf Ibu, sebelumnya apakah di sekitar kelamin Ibu ada luka yang tidak kunjung sembuh? Nggak ada sih. Nah, Bu, penyakit yang terakhir yaitu penyakit malaria. Nah, penyakit yang disebabkan oleh sekelompok parasit Plasmodium yang hidup dalam sel darah merah di dalam tubuh kita. Itu, Bu. Jadi penularan malaria ini dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Nah, nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit Plasmodium. Malaria juga dapat ditularkan melalui transfusi darah yang terkontaminasi parasit Plasmodium. Malaria tidak dapat ditularkan secara kontak langsung dari satu manusia ke manusia lainnya. Nah, dampak malaria dapat menyebabkan anemia dan kelak dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan janinnya. Seperti yang saya jelaskan pada saat kita tadi membahas yang anemia ini sangat berdampak negatif seperti itu, Bu, pada saat perencanaan kehamilan maupun kehamilan dan proses melahirkan. Nah, sudah selesai ya, Bu, pembahasan kita mengenai beberapa penyakit atau gizi seimbang dan lain-lain yang perlu kita perhatikan ketika kita hendak berencana memiliki momongan atau memiliki seorang anak, karena ini harus dipersiapkan secara matang seperti itu, Bu. Nah, setelah beberapa pembahasan yang kita bahas tadi, apakah Ibu sudah mengerti? Sudah mengerti, sudah cukup mengerti. Nah, adakah yang ingin Ibu tanyakan, Bu? Ada sih yang saya tanyakan itu mengenai apa saja sih yang perlu diperhatikan untuk menjaga tubuh kita tuh tetap sehat pada saat menjalankan program kehamilan ini.
Jadi untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat atau fit, yaitu tentunya dengan mengkonsumsi air mineral yang cukup perharinya 8 gelas Bu atau 1 liter. Kemudian Ibu juga dapat menghindari teh atau kopi setelah makan. Berikutnya di sini ada batasi mengkonsumsi garam, gula, dan lemak atau minyak yang berlebihan seperti itu Bu. Jadi semuanya tergantung porsinya masing-masing dan tentunya diimbangi dengan olahraga dan makan dengan gizi seimbang tadi Bu. Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah. Ada lagi Bu yang ditanyakan? Untuk sementara cukup sih. Cukup dari. Kemudian untuk mengulang materi yang kita bahas tadi, saya akan tanya sedikit mengenai yang kita bahas tadi Bu. Nah, Ibu kita tadi membahas beberapa hal mengenai persiapan kehamilan. Nah, ada beberapa nih Bu yang perlu diperhatikan pada saat kita menjalani promil. Itu apa saja ya Bu? Tadi yang pertama ada dengan pemeriksaan status gizi, Ya. kemudian mengkonsumsi gizi seimbang atau mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, kemudian mengkonsumsi tablet tambah darah, anemia, dan yang terakhir itu ada memperhatikan beberapa penyakit menular seperti contohnya ada tuberkulosis, HIV atau AIDS, malaria, sifilis, torch, ya itu yang saya tangkap tadi. Betul Bu, ada satu lagi itu hepatitis B ya Bu. Jadi sepertinya itu sudah cukup mengerti dan paham tentang apa saja yang perlu disiapkan pada saat Ibu hendak promil seperti itu Bu. Apabila nanti ada kendala pada saat Ibu melakukan promil, Ibu bisa datang ke PMP Bidan ini dan berkonsultasi lagi dengan saya dan menjalani beberapa proses pemeriksaan lanjutan. Gitu, Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, baik. Bu, di sini nanti saya ada file lembar balik ini, nanti saya bisa kirim ke WA Ibu ya Bu? Boleh? Ya, baik. Terima kasih Bu atas kunjungannya. Terima kasih juga atas informasinya, Bu Dede. Baik, sama-sama. Sampai bertemu lagi. Ya, semoga lancar ya Bu dan Amin. segera dikaruniai momongan. Terima kasih. Baik Bu, saya antar ke depan. Boleh?